Oke, halo. Hari ini kita pembahasannya sangat santai, tapi insya Allah nanti bermanfaat buat teman-teman semua ketika Anda memiliki sebuah mungkin usaha, bisnis, ataupun dagangan. Di tahun 2026 banyak banget orang yang mengeluh kok tambah sepi ya, kok jadi nggak rame ya, padahal digadang-gadang bisa lebih rame dari tahun 2025. Harapannya seperti itu. Tapi ya pada kenyataannya untuk di bagian awal tahun saja sudah banyak banget yang mengeluh. Waduh, sekarang kok jadi tambah sepi, sekarang kok jadi seperti pasar mati. Ya, ketika Anda masuk ke pasar itu sudah banyak banget kios, ruko, ataupun toko itu sudah banyak yang tutup dan gulur tikar. Nah, di sini ya kita pembahasannya agak menjuru cara mengantisipasi agar Anda mungkin pelaku UMKM agar bisa bertahan ya. Karena saya sendiri juga sebagai pelaku UMKM dagang dan bisnis. Nah, di sini yang saya akan bahas yaitu mengenai uh, pengelolaan dari sistem globalnya dulu. Perlu diketahui ya, inflasi di Indonesia ini memang tidak bisa dipungkiri teman-teman ya. Jadi semakin tahun ya tergerus terus ya dengan yang namanya digitalisasi untuk di bagian penjualan. Contohnya gimana Mas? Digitalisasi orang sekarang suka dan hobi belanja di online. Nah, kenapa masalahnya? Kita gali dulu satu persatu dan nanti kita kasih solusi. Semakin tambah tahun, orang itu semakin males untuk pergi ke pasar, pergi ke toko offline, ya, pergi ke pedagang-pedagang yang offline. Sekarang kita bisa check out lewat aplikasi Oren ataupun lewat aplikasi TokTok ataupun lewat aplikasi apapun, ya, online shop dengan rebahan aja, barangnya nyampe dan sesuai. Nah, dengan adanya hal demikian, ya, menjadikan orang itu semakin introvert, tidak bisa untuk bersosialisasi seperti tahun-tahun yang mungkin lama sebelum ada yang namanya online. Buat Anda semua, ketika sudah tahu ya untuk masalahnya seperti itu, belanja di offline itu ribet. Ya, kita harus pergi ke pasar atau kita harus pergi ke toko. Kemudian harganya pun mungkin ya lebih mahal ketimbang kita lihat-lihat di online shop. Karena persaingan dagangnya juga sangat ngeri teman-teman ya. Kita sebagai pedagang lokal ya, persaingannya langsung dengan distributor mungkin dari Cina. Jadi buat teman-teman semua ya jangan kaget. Ya, semisal teman-teman jualan sikat gigi harganya 5.000, Anda di online 5.000 dapat 5 ya. Jadi persaingan dagangnya juga luar biasa. Kebutuhan pokok pun demikian. Seperti beras, minyak juga banyak orang beli dari online. Nah, untuk toko-toko kelontong di sekeliling kita, ya juga sepi dong. Nah, solusinya Anda juga harus mengikuti digitalisasi untuk di bagian dagangan Anda. Karena kita memanfaatkan orang yang sudah terlanjur introvert. Ya. Jadi, orang itu mau bersosial itu agak sedikit canggung untuk di tahun-tahun ini. Ya. Ataupun kedepannya. Ya. Semakin tahun, semakin orang itu introvert. Sosialnya kurang. Di sini, ya, saya juga akan memberikan contoh. Saya di bagian usaha untuk perakitan audio di kecamatan A. Kemudian saya promosikan lewat marketplace Facebook. Ini contoh. Kemudian orang yang dari kecamatan B itu melihat postingan saya. Oh ternyata uh, saya menawarkan perakitan audio dan lain sebagainya. Dia melihat jasa saya, melihat dari jenis usaha yang saya punya. Ya. Lalu saya dapat jobnya dari orang tersebut. Nah, di sini, padahal di kecamatan B itu juga ada. Dengan sistem yang sama persis usaha yang saya jalani. Ya. Perakitan audio, ya, custom audio. Tetapi, ya, karena orang konsumen itu sekarang kebanyakan malu, dan kemudian males mungkin untuk datang secara langsung terhadap orang pengrajin yang B ini, mungkin di kecamatan yang B ini, maka orangnya bisa langsung negosiasi lewat online.
dengan saya. Padahal jarak tempuhnya juga lumayan jauh. Nah, setelah orangnya datang di tempat saya, kemudian saya lobby, loh mas, masnya tinggal di mana? Saya di kecamatan B mas. Loh, di kecamatan B itu kan juga ada orangnya, atau jasa yang seperti saya punya ini ada juga orang usaha seperti itu. Aduh mas, karena nggak tahu mas, saya nengok-nengok di postingan atau nengok-nengok di marketplace di Facebook. Nah itu keuntungannya teman-teman ya. Jadi karena dia itu malu ya, mungkin introvert itu ya, sosialnya mungkin juga males juga, dia mau pergi ke toko offline atau ke bengkel offline ya, bengkel audio maksud saya, custom. Dia malu ya, padahal lebih dekat di sana karena sama-sama di kecamatan B. Dia milih jauh-jauh ke tempat saya di kecamatan A karena saya memiliki galeri foto yang saya pajang di marketplace atau iklan promosi. Nah, di situ teman-teman, ini untuk skala yang kecil atau masih satu kota. Nah, buat Anda semua yang kira-kira tinggal di kota lain, ya, yang tidak di Batam, ya, kebetulan saya domisilinya Batam. Batam itu jalurnya bebas, dalam arti bebas di sini untuk di bagian seperti kita ingin menjadi seller di online shop agak sedikit susah. Nah, beruntung buat teman-teman yang di luar Batam mungkin ya, di kota-kota lain ya, seperti Surabaya, Semarang, Jakarta dan lain sebagainya, itu juga bisa dipromosikan lewat media online. Kemudian yang kedua, Anda harus memiliki sosial media yang kira-kira bisa untuk mempromosikan dari dagangan Anda. Sekarang bahkan ya, orang jualan makanan pun harus lewat marketplace ataupun GoFood. Nah, ini buat teman-teman loh. Sekarang kita harus melayani orang yang introvertnya itu sudah keterlaluan ya. Sebagai pedagang yang modern. Ya kita buka aja, misal GoFood. Ya kita kalau ada warung makan, rumah makan, ya, ataupun jualan makanan secara kecil, secara besar, kita wajib menggunakan yang namanya GoFood. Ya, GoFood ini sangat wajib kita punya. Karena jangkauannya nanti akan lebih luas. Orang yang radiusnya mungkin 3-5 km dari warung kita, dari restoran kita, atau dari kedai kita, dia akan tahu, oh ternyata ada masakan enak. Soto rawon ala Bang Toib, misal seperti itu. Ya. Ini dari segi gambarnya kelihatannya enak kan, dipesan. Jadi untuk mengatasi hal demikian, ya, walaupun kita memiliki usaha offline, ya, kita harus ikut ya, harus andil untuk menggunakan digitalisasi dagang. Kalau kita hanya menunggu dan menunggu, ya, terus yang mau gaji karyawan Anda itu nanti siapa? Kemudian Anda itu nanti usahanya kira-kira mau berjalannya gimana kalau kita hanya menunggu bola. Nah, sebelum bolanya itu diambil sama orang lain, ya kita pasarkan dulu lah, kita angkat. Nah, oh ternyata di sana ada bola. Nah, nanti dia akan datang ke tempat kita. Ataupun kita yang mengantarkan bola tersebut terhadap konsumen. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kita harus mengikuti era. Ya. Era itu digitalisasi. Ya. Sering-sering beriklan dan sering-sering berposting di sosial media Anda. Dengan catatan niat. Ya. Kalau cuma posting-posting aja nggak niat, ya nanti tidak dilirik untuk dari segi dagangan Anda. Seperti itu. Karena memang zamannya sekarang sangat-sangat mencekam untuk di bagian persaingan dagang antara kita lokal, ya, atau bisa dikatakan ya seller-seller lokal lah ya, dengan distributor yang dia jualnya ecer tapi harganya grosir seperti itu. Oke, semoga membantu untuk di bagian solusi ketika Anda sekarang merasa sudah stuck dan sudah ingin gulung tikar untuk di bagian usaha Anda. Semoga tidak sampai kejadian dan sukses selalu. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.